Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumil Jumat miftahan liturukil khairati wa sa'adah wa atarama ibadah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa zannuni iz zahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi fanada fi dhulmati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arrafu ila Allahi fi rakha'i ya'rifuka fi syiddati. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim. Langkah yang pertama, marilah sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada urau yang mulianya mantan memberikan kesempatan, mantan beri kesehatan kepada kita bersama, sehingga dapat hadiri dalam rangka penuhi undangan Allah yang istimewa dalam hal untuk mendengarkan 5 daripada rukun khutbah, dan dalam rangka untuk mengerjakan suatu kewajiban kepada kedanyu, yaitu sembahyang Jumat 2 rakaat, di mana di antara saudara kedanyu oronyo yang galam terpanggil, yang galam keindahkan perintah Allah atau seruan Allah di saat berkumandang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Suara ini tidak terdengar kepada telinga mereka, tapi syukur alhamdulillah uronyo gedanyo suaranya terdengar lewat punyung gedanyo, bahkan terpenuhi undangan tersebut yang luar biasa. Kemudian rahmat bertangkaikan salam saban sabi ketika melaki berkebutruh kepada janjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian, kepada ulama mutakaddimin dan juga kepada ulama mutakhirin yang mantan hidup di atas perempuan bumonyo, dan juga kepada ulama mutakaddimin dan takhirin yang kanwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ikut penghormatan daripada gedayu. Salam ta'zim ikram alun tuan yang pertama sekali kepada kita bersama selaku khatib masjid Abun di tempat, juga kepada guru-guru kita yang lain, pimpinan balai pengajian, pimpinan dayah, pimpinan majlis taklim, imam kampung, imam menasah, dan juga kepada seluruh hadirin, urunci-urunci lentuan, abu-abu lentuan, adun-adun lentuan sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang cukup singkat, izinkanlah sejenak Pak Tuan coba sampaikan sedikit pandangan. Semoga menjadi mau'izah, nasihat bagi pribadi Tuan sendiri, hendaknya jadi manfaat kepada urunci-urunci Tuan sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna Allah jadikan di atas orang dunia.
sehingga ketinggian manusia dan dapat mengatasi tingginya para malaikat, dan kekurangan dan kerendahan manusia dapat juga lebih rendah daripada binatang. Tergantung kepada watak dan perilaku manusia itu sendiri. Allah menjadikan manusia di atas permukaan bumi, juga Allah berikan tuntutan, juga Allah berikan tuntunan sebagai dasar hukum kepada kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, diiringi dengan kias dan ijma' para ulama. Al-Quran dan hadis Nabi kalau kita tamsilkan ibarat satu peta bagi seorang musafir, yang di dalamnya terdapat jalan yang lurus untuk menuju suatu tujuan hakiki, yaitu kepada Tuhan Rabbul Izzati. Inilah Al-Quran dan hadis Nabi. Dan hantepat Al-Quran, hantepat hadis Nabi jika tidak kita mengikuti tafsiran daripada para ulama. Maka dari hadis wal jamaah, Al-Quran dan hadis, ijma' dan kias para ulama nyoku sebagai modal utama dalam kehidupan manusia. Jika tidak, maka akan terjadi berbagai macam pemahaman, bahkan di luar daripada kategori bermazhab. Na'udzubillah. Maka dalam halnya kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tuntutan gedanya di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arrafu ilallahi fi rakhai ya'rifuka fi ciddati. Ingat olehmu akan Allah pada saat kita lagi senang, pada saat kita lagi mudah, lagi nawate, niscaya Allah akan mengingatkan kita pada posisi kita lagi susah dan pada posisi kita lagi kesempitan. Kita rutiniah sabe setiap malam Jumat tabuk Yasin. Sabe tabuk Yasin. Setiap malam Jumat tabegat majlis taklim. Setiap malam-malam yang lain, rutiniah sebagai agenda agama yang dia lakukan di masjid, di berdasa, di balai-balai pengajian. Namun nawate hana kedanyo, posisi kedanyo berada di atas ranjang rumah sakit telah terhimpus. Posisi kedanyo berada di Lusmawe saat taikal itu baru dan sebagainya. Hana merempok beryasin bak malam Jumatnya, ham merempok ikut pengajian bak malam Jumatnya, karena kedanyo berada di atas ranjang rumah sakit. Allah Ta'ala kata Rasulullah menghargai walau dengan sakit, Allah tetap memberikan pahala yang biasa dia kerjakan pada waktu dia lagi senggang. Makanya aku tengah muda buat ibadahnya dia. Pada doa katanya tak kurung-kurung ibadah kata kita tu. Mana kurung hana sempurna li tadang lagi kopdang hanya trip-trip. Tak ruku hana li sempurna ruku lagi orang muda. Tak sujud hana li sempurna sujud lagi orang biasa. Tapi kau berasa sakit. Namun fala sujud, fala ruku', fala setiap amalan yang telah kita lakukan pada saat muda, Allah Ta'ala akan menghitung pahala. Jadi orangnya malamnya gitu yang berapa Yasin, bahkan berada ketika di atas ranjang rumah sakit. Nyan pahala Yasin nyan dia maghrib kepada kedanyo. Itulah bermakna ta'arrafu ilallah fi raqa ya'rifuka fi syiddah. Ingat olehmu akan Allah di saat kita lagi senang, lagi ada kesempatan, Allah Ta'ala akan mengingat kita pada posisi kita lagi sakarat, lagi susah, dan lagi kesempitan. Salah seorang Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam, di saat beliau sedang gundah gulana, bahkan karena beliau memimpin yang namanya kaum Ninawa. Awak Ninawanya cukup keruh oleh, sehingga kan waktu Nabi Allah Yunus nubah ajaran, neme perintah, hanya beberapa orang saja yang beriman, yang taat patuh pada Allah dan Nabi Allah pada waktunya. Hingga Nabi Yunus risau, susah. Maka dalam surat
Al-Anbiya ayat 8 Allah mengatakan wa zannuni izhaba mughadiban fazanna allan naqdir alaihi fanada fi dhulmati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di saat Nabi Allah Yunus sedang kedah gulana, ia berlayar dengan satu kapal, dalam perahu Nabi Allah Yunus. Di saat dalam perjalanan diombak-ambing oleh angin, ombak yang raih, sehingga keputusan di awak kapal salah siro harus dicampakkan ke dasar laut. Dari undian satu, undian kedua, undian ketiga, rupanya Nabi Allah Yunus sabi-sabi yang kena. Sehingga keputusan bahwa walau berat hati mereka, Nabi Yunus akan dicampakkan ke dasar laut. Di saat Nabi Yunus nyuti alam laut di ahli kapal, Nabi Yunus penuh rida di atas hukuman, artinya di atas takdir Allah. Maka beliau rela menjemurkan diri, gegrup gelompat dalam dasar laut. Allah Ta'ala memerintahkan suatu ikan yang luar biasa. Hai ikan, telah dikatakan Yunus, bawakan olehmu akan dia. Pada saatnya Nabi Allah Yunus, 20 huruf, 20 malam, dalam kesusahan, dalam kegelisahan, hanapat, hana mungkin Nabi Allah Yunus gelakai pertolongan manusia karena beliau berada dalam perut ungkut. Hana mungkin beliau meminta pertolongan kepada manusia yang lain. Tapi beliau tahu ada zat yang maha melihat. Seruan Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa Nabi Allah Yunus sedang berada dalam perut ungkut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah menerima panggilan Nabi Allah Yunus. Allah selamatkan beliau pada hari Zulhijjah. Itu yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat As-Saffat ayat 112 falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi butni ila yaumi yub'atsun. Sekira bukan Nabi Allah Yunus, bukan daripada kalangan yang selalu mengucapkan tasbih kepada Allah, sungguh kekallah dia dalam perut ungkut hingga urut kiamat. Bahkan Allah Ta'ala ketolong Nabi Allah Yunus dalam perut ungkut. Karena sebelumnya Nabi Allah Yunus ingat pada Allah di saat dia lagi senang, di saat dia lagi susah dalam perut ungkut, Allah Ta'ala memberikan bantuan. Allah Ta'ala menyelamatkan beliau. Sebagaimana kita yang menurut begah, waktu senang sabi-sabi baca Yasin, sabi pengajian dami taklim. Namun di saat kita tengah sakit, di saat kita ada kesempatan, hana mau ikut wadayan, Allah Ta'ala akan memberikan pahala kebiasaannya dia. Allah Ta'ala membantu Nabi Allah Yunus. Tapi Allah kalau begah singkirakan Yunus bahagian daripada mereka yang selalu bertasbih kepadaku, aku tinggalkan dia dalam perut ungkut sampai hari kiamat. Mengapa Allah menyelamatkan beliau? Beliau adalah merupakan bahagian orang yang selalu ingat kepada Allah. Juga yang pernah dialami oleh Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Falamma tarus ashabu Musa. Falamma taral ashabu Musa. Pikun qala ashabu Musa inna la mudarakun. Qala kallam inna ma'iyya rabbi sayahdin. Watenya Nabi Musa dan para pengikutnya sedang dikejar oleh pasukan Fir'aun laknatillah. Dalam sebuah riwayat Ibnu Jarir 6.000 pasukan. Karena waktu Nabiullah Musa serta rombongan nepluang dalam kejaran Fir'aun, hana jalan di ke kabuntu karena terhantar lautan yang luas. Laut di ke maju likut hana mungkin bahkan karena diikut adalah Fir'aun dan pasukannya. Pada waktunya Nabi Musa nucok tongkat nukok di atas danau. Allah mewahyukan hai Musa, fadrib bi'asakal, fehli kata akan tukat kata di atas danau. Waktunya nukok tongkat di Nabi Musa di atas danau. Beliau berkata, Allahumma lakal hamdu wa minka Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Ini doa Nabiullah Musa.
di saat beliau dalam keadaan kesusahan, maka Allah jadikan laut menjadi jalan yang kering. Allah mengatakan, la takhaf, jangan kau takut. Baik ia kata, hai Musa, kepada tenggelam. Baik ia kata, hai Musa, takut disusul. Karena Allah telah merubahkan laut yang luas, laut yang dalam menjadi suatu jalan yang kering. Hingga lalulah Nabi Musa dan para pasukannya melewati laut merah tersebut. Adapun pasukan Firaun menggeba mati dalam laut tersebut. Allah memberi pertolongan kepada Nabi Musa. Nabi Musa merupakan bahagian orang yang selalu ingat kepada Allah. Dengan susah dan senang ingat kepada Allah. Maka Allah memberikan pertolongan. Juga pula yang ketiga yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim. Di saat beliau dilemparkan, diponis sebagai hukuman mati oleh Namrud. Wahai Nabi Ibrahim, mana jalan yang dapat beliau lakukan? Tiada cara beliau melepaskan diri wadah-wadahnya. Bahkan karena egonya adalah kadi kepung dan kai drop di Namrud. Dan diponis sebagai hukuman mati. Di saatnya apui kai pudi ubi raya li Namrud. Sehingga dicok Nabi Allah Ibrahim rame-rame ditiak dalam apui raya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wadahnya dikendi Allah. Hai apui, nalah kata lepi, selamatkan Nabi Allah Ibrahim. Apa jawaban beliau dalam apui di saat Nabi Allah Ibrahim dicampakkan dalam apui? Beliau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ahyan syarahian ya Allah. Ahyan syarahian ya Allah. Ahyan syarahian. Apa yang terjadi? Suatu mujizat yang luar biasa. Allah beri keselamatan kepada Nabi Allah Ibrahim. Di saat apui kabih reda, dibikini Namrud, hanali Ibrahim nyokam linggai. Pada waktunya tu dalam ngapui menggerak-gerak Nabi Allah Ibrahim duduk di atas kursi yang Allah sediakan daripada kursi syurga. Diselimuti tubuh Ibrahim, Nabi Ibrahim dengan salju. Bahkan Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya dengan sakarat, dengan susah, dengan sempit. Ia selalu ingat pada Allah di saat ia lagi senang. Nyoke pergunakan waktu muda. Orang 50 tahun matang muda ditimbangkan orang 30 tahun yang kedua. Orang 30 tahun matang muda dibandingkan dengan orang 80 tahun. Gunakan sebaik-baiknya awake untuk beribadah kepada Allah supaya Allah memberi pahala yang luar biasa kepada dia, memberi pertolongan kepada dia. Maka cara ingat pada Allah, jaidah cara ingat pada Allah. Jaidah setiap sebuah perbuatan yang kita lakukan, ikut lihat nyo sahan cocok dengan agama, baik bubut. Yang bermakna ta'arrafu ilallah. Nama nasuai dengan agama dia ingat, nyo hang bila Allah. Nah, suatu bud yang dilakukan, yang nama dusta dan sebagainya, ingatlah itu. Nyohana sesuai dengan syariat. Sehingga ada tinggalkan. Tapi yang tak ada pun yang salah. Tapi kita lakukan yang namanya adalah orang yang ula-ula alias orang udah begah. Ada orang begah aja. Hai ke depan je tapi lakukan. Nyo ula-ula ikut dalam bahasa Aceh. Sebagai contoh orangnya yang biasa dikerjakan dia mudah katanya tentang permainan judi, friendship, sudah terlibat semua aparat kadang sebahagian dan terlibat sebahagian daripada pemuda dalam sejak kampung. Permainan yang jelas-jelasnya adalah haram, jelas-jelasnya hidup murka Allah. Maka tugas kita sebagai pemimpin desa, baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan maupun tingkat pemukiman, yang tugas untuk membasmi atanya. Ini adalah program GOP. Katanya kenyan tugas saja, tugas yang kalau terlaksanakan sembahyang yang lalu tidak pernah tak qada jadat yang tak abaikan. Leda lain kewajiban yang perlu dilakukan untuk demi mengusiskan diri sehingga disan kembali kepada Allah karena ajal ini tersembunyi. Mata gesek-gesek ni cak umur ya Allah. Seandainya umur katanya Nabi Allah lagi umur binatang, sungguh mati urang domba jetbak gede.
Allah Ta'ala nubuh nyawang binatang, nubuh umu binatang, nu pembateji di saat lupa kepada Allah. Begitu binatang yang mati, yang tanda ia telah lupa kepada Allah. Tapi manusia di saat tua kepada Allah, hanan dimati oleh Allah, akan rahmat untuk kesempatan bertobat kepadanya. Jadi siapapun besar dosa yang telah lakukan, mantang Nabi itu tobat. Ubiraya boleh bab tobat dalam hadis Nabi. Ubiraya boleh bab tobat dalam Al-Quran. Ubiraya tentang pembicaraan tobat dalam kitab-kitab. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bedanya manusia semuanya punya dosa. Kehidupan laksana tanah, hana tanah yang hana tercemar. Hana tercemar yang raya paling kurang, sidom, manuk narut dalam tanahnya. Maka kembali kepada Allah. Sama-sama kita perbaiki jiwa kita. Nanggro yang hana mozau haru-hara nanggro jinyo. Hana yang mandi daudit. Rasa takut. Rasa bersalah. Walaupun yang akan terjadi. Tetapi hana pada saya dan sebagainya. Ini masa yang dikatakan dengan bala. Bala bagi mereka yang masih kepada Allah. Dan ujian bagi mereka yang taat kepada Allah yang saleh. Ini dinamai ujian. Ulama dalam masanya menurut daftar yang dikirim di gereja-gerejanya, Hanasi yang diadian baro, Abu dikenire nuwab Allah, Onian lam nalam di langsa nuwab Allah, miring-miring duarau. 27 yang lalu, 27 para ulama besar yang lalu. Kira-kira pada orang yang kau ikut berita yang dikumpulkan di urung kumpul berita 27 para ulama yang nuwab Allah. Ditambah dalam Abu Kenire, ditambah dalam gerejanya pemimpinan daya yang dari langsa sebagai daya David juga kembali kepada Allah. Jadat hadabu pada tahun terakhirnya. Bermakna kata Rasulullah, makna wafatnya ulama merupakan satu musibah yang paling besar. Bahkan para sahabat mengatakan, lebih mangat lun dengar ila sud lun rusuk lun daripada lun dengar syahidnya para ulama. Para sahabat lebih mangat ibegah lerung perencana unak tarik tulung rusuk ron sekrek sang lebih mangatnya lun dengar daripada lun dengar syahidnya para ulama. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak merasa gemetar, tidak merasa kecewa, tidak merasa dia tu wafatnya ulama, tak ketahuilah ia bahagian daripada penyakit munafik dalam hati. Dia Rasulullah. Orang kata dengan ulama meninggal, biasa-biasa mendang. Rasulullah mengatakan, ciri-ciri mereka munafik, mereka tidak rasa hati, tidak meninggalnya para ulama. Ini menjadi pertanyaan kita yang akan terjadi. Tinggal kita yang bagian cucu dengan di masa yang akan datang, so ia akan terima agama Allah. Jika katanya orang yang handal mikir untuk terima agama Allah, para kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perbaiki diri, perbaiki akhlak, kehidupan dalam dunianya sehingga hidup dalam dunia hanya sekali, hiduplah yang berarti dunia, berarti akhirat. Apa yang akan diandalkan Allah di sana keperisa di para malaikat, apa yang akan kebahkan dalam hidupnya buat masa yang akan datang, abum doa. Ditambah dengan hantaman chip yang terjadi dalam kampungnya luar biasa marah. Wahai pemuda yang terlibat, tinggalkan perbuatan Yahudi. La tattabi'una sunana man kana qablakum shibran wa zira'an hatta. Ibadah Rasulullah tidak akan terjadi kiamat. Sehingga umatku akan mengikuti jejak periode umat sebelum mereka sedikit demi sedikit. Sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu hujurat sabbit tabi'atumuhum. Sehingga orang kafir ditambang satu lubang yang sempit sekalipun lah lubang biawak sekalipun. Ketika orang Islam tak ikut sih. Ya contoh-contoh lubang biawak. Musabayanya lubang biawak kumpung ruah. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyebutkan lubang biawak. Biawaknya adalah punggi sempit berada di hati-hati yang gerah. Berada pada tanah-tanah yang curam. Dia sempit susah ditemui. Nyamban bukan silan Rasulullah. Namun beliau tak ikut cip lagi gaya orang kafir. Mencip gaya kafir, berpakaian kafir, nyanyi gaya kafir, cara berkehidupan lagi orang kafir.
Nyo yang paling ya Rasulullah di saat tubuh kita yang berada di dalam Islam. Tetapi hati dan pemikirannya kita yang adalah hanali dalam Islam. Nyo cukup ya Rasulullah. Maka dalam halnya udip dalam dunia dia bernama manfaat tu pribadi rawat tu dan bermanfaat ke orang lain supaya apa yang sudah di akhirat singo anak dapat menjawabkan. Maka udip di dalam dunia bagaikan madu yang selalu manis. Jangan hidup kita laksana paling kurang hidup kita laksana boh mamblam awai masam tapi akhirnya manis. Pada tengok pada Allah dia kamameh udip dalam keadaan mameh hidup dengan taat kepada Allah detik sebelum kematiannya dayung. Tapi jangan hidup kita laksana bahasam sunti, laksana bah kuyun, gaifun banyak di jamun gede masam, rap mate masam, nyoyambe. Maka hidup dia ibarat madu paling kurang benar dia bagaikan mangga yang pada rasanya asam akhirnya manis. Mungkin nyo kesempatan kata Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan menjadi mohon kepada kita nyo.